Kiai Abbas adalah kiai harismatik dari pesantren Buntat Cirebon, Jawa Barat. Semasa hidupnya, di samping sebagai pengasuh pondok pesantren Buntat, ia juga dikenal sebagai kiai pejuang dalam berbagai pertempuran melawan penjajah Belanda. Kiai Abbas adalah putra sulung dari Kiai Haji Abdul Jamil yang lahir pada hari Jumat tanggal 24 Dzulhijjah tahun 1300 Hijriah atau 1879 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Silsilahnya adalah Kiai Haji Abbas bin Kiai Haji Abdul Jamil bin Kiai Haji Muta'ad, yang tak lain adalah menantu pendiri pesantren Buntat, yaitu Mbah Muqayyim. Mbah Muqayyim adalah mufti pada masa Sultan Khairuddin II, Sultan Kesepuhan Cirebon. Semasa kecilnya Kiai Abbas mula-mula belajar kepada ayahnya sendiri, yaitu Kiai Abdul Jamil. Namun kemudian merantau untuk belajar pada Kiai Nasuha di Pondok Pesantren Sukanasari Pleret, Cirebon. Kemudian meneruskan kepada Kiai Hasan di Pesantren Jatisari. Tidak cukup di Jawa Barat, Kiai Abbas meneruskan belajar kepada Kiai Ubaidah di Pesantren Girin, Tegal. Dari Tegal, Kiai Abbas meneruskan ke Jawa Timur kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di samping belajar di Pesantren Tebu Ireng bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan Kiai Manaf Abdul Karim, ikut berpartisipasi mendirikan pesantren Lirboyo, Kediri. Setelah merasa cukup menuntut ilmu di tanah air, Kiai Abbas kemudian meneruskan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Di Mekah, beliau belajar kepada para ulama di Mekah, di antaranya belajar kepada Syekh Ahmad Jubaidi, Syekh Mahfud At-Tirmasi, dan kepada Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Semasa di Mekah, Kiai Abbas juga sudah dipercaya mengajar kepada para santri mukimin yang berasal dari Indonesia. Di antaranya para santri yang di Mekah adalah Kiai Khalil Balerante Palimanan, Cirebon, Kiai Sulaiman Babakan Ciwaringin, Cirebon. Setelah kembali dari Mekah, Kiai Abbas berkiprah mengembangkan pendidikan pesantren Buntat. Sahabat, ketika terjadi peristiwa perang 10 November tahun 1945, Bung Tomo, pimpinan pemberontakan Surabaya, sebelum penyerangan terlebih dahulu meminta petunjuk kepada Kiai Hashim Asy'ari, pemimpin pesantren Tebu Ireng, dan Rois Akbar NU tentang kapan pemberontakan kepada penjajah akan dilangsungkan. Ketika itu Hadratus Syekh belum langsung menjawab kapan waktunya, namun mengatakan tunggu kedatangan Kiai dari Cirebon, jawab Hadratus Syekh. Yang dimaksud dengan Kiai dari Cirebon adalah Kiai Abbas Buntat. Kiai Abbas Cirebon dan adiknya yaitu Kiai Anas
serta para santrinya ketika terjadi pertempuran 10 November 1945 di Surabaya memang terlibat aktif dalam pertempuran yang sangat menentukan bangsa Indonesia ini. Pertempuran 10 November 1945 ini kemudian dikenal dengan Hari Pahlawan. Kiai Abbas dan Kiai Anas serta beberapa santrinya bergabung dan bahu-membahu dengan para laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah yang terdiri dari para kiai, para pejuang dari pembela tanah air atau PETA, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan para pejuang arek-arek Surabaya yang lain bertempur melawan Belanda. Dan Kiai Abbas juga ikut dalam memutuskan keputusan revolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana NU menyatakan jihad fisabilillah untuk menentang imperialisme yang muncul kembali melalui tentara nikah, di mana sebelumnya tanggal 21-22 Oktober para ulama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Abbas Cirebon, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan beberapa ulama lainnya berkumpul dan rapat di Surabaya. Ketika terjadi pertempuran 10 November 45 di Surabaya, Kiai Abbas ikut membaur dengan pejuang dari kalangan kiai yang berpusat di markas ulama di rumah Kiai Yasin Blauran, Surabaya. Di markas ulama tersebut berkumpul para kiai dari berbagai daerah untuk menyusun strategi dan komando perang, termasuk memberi bekal kekuatan lahir dan batin dengan suuk atau asma guna mengisi kekuatan batin para pejuang. Bisa dimaklumi ketika keterlibatan Kiai Abbas saat pertempuran di Surabaya, karena hubungan akrab Kiai Abbas dengan para kiai di Jawa Timur seperti dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Manab Abdul Karim Lirboyo Kediri. Karena itu, di dalam setiap pengambilan keputusan perjuangan, Kiai Abbas selalu dimintai pertimbangan karena dia ahli dalam perjuangan dan dikenal memiliki keberanian serta kesaktian. Kiai Abbas menjadi tokoh sentral dalam pertempuran itu karena didapuk langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menjadi komandan perang. Bukan hanya menjadi komandan perang, Kiai Abbas juga menentukan hari, tanggal, dan waktu dimulainya peperangan. Meski Kiai Haji Hasyim Asy'ari memegang penuh otoritas dan komando perjuangan, tetapi Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau buru-buru meletupkan perang. Bala tentara rakyat waktu itu diminta Kiai Hasyim menahan diri sampai hadir macan dari Cirebon. Siapa macan dari Cirebon?
Sosok yang dimaksud adalah Kiai Abbas, pemimpin pesantren tua yang berdiri sejak abad 17. Kiai Abbas adalah ulama yang tidak hanya dikenal dengan keluasan pengetahuan agamanya, tetapi juga karena memiliki ilmu kanuragan atau bela diri tingkat tinggi dan ilmu supranatural yang mumpuni. Kiai Abbas juga terlibat dalam penyusunan resolusi jihad. Sesampainya di Surabaya, Kiai Abbas memerintahkan para laskar dan pemuda-pemuda yang akan berjuang melawan penjajah untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Setelah meminum air yang telah diberi doa, para pemuda dan rakyat tanpa mengenal takut langsung menyerang tentara Belanda dengan hanya bersenjatakan bambu runcing dan parang. Melihat keberanian pemuda Indonesia, para tentara Belanda menghamburkan pelurunya ke segala arah. Korban dari kalangan pemuda sangat banyak sekali, namun banyak juga serdadu Belanda yang tewas di ujung bambu runcing. Dalam pertempuran itu, Kiai Abbas dan para kiai lainnya berada di tempat yang agak tinggi hingga bisa memantau jalannya pertempuran dengan menggunakan sendal bakyak. Kiai Abbas berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Kiai Abbas mengenadahkan kedua tangannya ke langit dan keajaiban pun terjadi. Beribu-ribu tala atau penumbuk padi dan lesung, tempat padi saat ditumbuk, di rumah-rumah rakyat berhamburan terbang menerjang serdadu-serdadu Belanda. Suaranya nampak bergemuruh bagaikan air bah, sehingga Belanda kewalahan dan mereka pun mundur. Tidak lama kemudian pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan kota Surabaya. Tetapi sekali lagi pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama, meledak di udara sebelum beraksi. Sesepuh Pondok Pesantren Buntat Cirebon, Kiai Haji Zailani Imam menuturkan, salah satu alasan Kiai Hasyim Asy'ari menunjuk Kiai Abbas sebagai komandan perang 10 November adalah karena musuh memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia. Kiai Jelan menambahkan, Jenderal Malabi bukan sekedar sosok seorang jenderal yang ahli berperang, tapi juga memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Bahkan sebelum peristiwa 10 November terjadi, Jenderal Malabi menunjukkan kesaktiannya di depan umum. Jenderal Malabi ditembak menggunakan brand namun tidak apa-apa, kata Kiai Jelan, dikutip dari laman Buntat Pesantren ID Rabu 9 November 2022. Mendapatkan informasi tersebut, akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari menyerahkan masalah tersebut kepada Kiai Abbas. Selain Kiai Hasyim Asy'ari juga memiliki pertimbangan lain. Kenapa menunjuk Kiai Abbas sebagai pimpinan perang 10 November?